yang ahli waris yang terakhir, Mas. Enggan mau menempati rumah tersebut, Mas. Nggak mau ya? Nggak mau, karena takut meninggal juga gitu, Mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia pernah bertemu dengan sosok menyeramkan di rumah kosong, yang mana rumah itu sudah lama tidak ditempati karena pemilik rumahnya tidak mau tinggal di sana. Setiap yang tinggal di sana pasti meninggal. Makanya ahli waris yang terakhir itu tidak mau tinggal di sana. Halo Mas Hamim. Halo juga, Mas Aror. Mas Hamim, sebelumnya kerja apa? Saya kerja sebagai kuli, Mas. Kuli mengairi sawah. Kuli mengairi sawah. Iya. Iya. Ya serabutan, Mas, bukan itu juga banyak kayak itu. Kuli mengairi sawah itu bagaimana, Mas? Gini, Mas. Kan HIPA itu IPA apa ya? HIPA itu termasuk tukang mengairi sawah, Mas. Tukang memberi air kepada petani, yang mana petani tersebut nggak mau kalau dikasih air malam gitu. Sawahnya nggak mau kalau di mengairi malam, nggak mau. Kenapa? Karena di sawahnya tersebut ada pohon, Mas. Pohon besar namanya pohon bule. Pohon tersebut akar banget, Mas. Akar. Dan pemilik sawah tersebut menyuruh saya, karena padatnya HIPA itu menyuruh saya, pemilik sawah. Pemilik sawah. HIPA itu menternak. Cuma tugasnya memberi air, tapi tidak mengairi sawah, cuma memberi air kepada petani, langsung petani tersebut mengairi sawah. Dan dia berhubung Mas itu. Pemiliknya nggak mau, menyuruh saya. Ya karena diberi malam, Mas. Takut, pemiliknya itu takut. Diberi malam bagaimana? Malam hari. Kenapa nggak minta siang hari aja? Karena HIPA-nya bilang padat, Mas. Jadi nggak bisa kalau siang. Padatnya antrian mungkin. Antri, iya. Oh alah. Kita itu pas bagian malam berarti. Ya, bagian malam itu pemilik sawah tersebut menyuruh saya untuk mengairi sawah. Ya, dan nggak mau ya, namanya saya butuh uang ya, Mas ya. Iya. Ini saya terpaksa mau, Mas. Mau. Orangnya nggak mau karena ada pohon pulai. Karena pohon pulai, pohon tersebut akar banget katanya, Mas. Akarnya bagaimana, Mas? Gini, Mas. Ada kata orang, ada sundel bolong katanya, penunggunya. Di pulai itu, Mas. Di pulai tersebut. Ya, saya bilang takut karena saya laki-laki kan, malu, Mas ya. Iya. Malu ya, terpaksa saya mau saja. Ketika Mas mengairi di sana, Mas bertemu enggak dengan hantu itu? Ya bertemu, Mas. Itu awalnya bagaimana, Mas? Gini, Mas, kan sawah tersebut, pohon tersebut kata orangnya. Kenapa? Saya tanya, kenapa pohon itu kok tidak dijual? Iya. Karena dengar-dengar ada yang mau membeli. Orang Bali, Mas. Orang Bali, iya. Kan anaknya punya sawah tersebut kan kerja di Bali. Jadi punya teman di Bali, butuh pohon pule untuk buat sesembahan katanya. Ya mau dibeli, Mas. Ditawar 30 juta. Sawah ini di mana? Maksudnya di mana? Di kota apa gitu? Oh, di Lumajang sini, Mas. Di desa. Oh, di Lumajang. Berarti jauh di Bali itu ya? Jauh, Mas. Matinya apa sama akarnya cabut? Iya, katanya mau dicabut sama akarnya. Walah. Tapi pemilik tersebut tidak mau dijual katanya. Nenek moyangnya berpesan jangan dijual katanya, karena pohon tersebut umurnya ratusan tahun katanya. Gak mau. Nenek moyangnya itu sejak lahir memang sudah ada di sawah itu pohon tersebut. Beliau berpesan kepada anak-anaknya
jangan sampai dijual, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan katanya Mas. Karena pohon tersebut memang sudah umurnya ratusan tahun. Nenek moyangnya itu sejak lahir memang sudah ada di sawah itu, sudah ada. Pola itu. Iya, jadi sawah turunan itu memang sudah ada pohon itu. Dan yang menanami pun nggak tahu, nenek moyang juga nggak tahu siapa. Jadi tua banget kan kali ya. Nah, setelah itu pemilik sawah itu mendapat giliran dari HIPA mengairi sawah, itu menyuruh saya karena takut, karena diberi airnya malam hari. Ya mau nggak mau, kalau bilang takut karena saya laki-laki ya makan malu. Iya. Jadi saya memberanikan diri. Setelah saya mendapat giliran air, ya saya ke sawah, langsung masukkan air ke sawah. Ya saya lihat-lihat dulu Mas ya, lihat-lihat dulu. Kayaknya nggak ada apa-apa ya Mas, ya terus saja kan sawahnya itu luas banget Mas, pikiran 1 hektar lebih. Ketika itu Mas sendirian apa ada temannya? Sendirian Mas, karena nggak ada yang mau kalau di malam hari. Ada juga. Jadi kan pohon angkernya itu berada di ujung ya Mas. Jadi airnya itu lama yang mau ke ujung karena luas banget sawahnya 1 hektar lebih. Sedangkan pohon polai itu udah di mananya? Mau di tengah? Ada di pinggir. Di pinggir. Di ujung. Jadi masuknya air agak lama. Ya saya tunggu saja Mas di sana. Iya. Nah setelah setengah mau nyampe ke pohon itu, cuma lihat saja airnya nyampe setengah, saya kembali lagi ke utara karena berada di selatan kan kayak pohon tersebut. Jadi yang di utara lihat air, saya takut mati. Karena kalau mati itu kan mulai dari ujung lagi Mas. Iya. Ya ternyata airnya lancar-lancar saja. Alhamdulillah lancar. Terus sampai ke selatan, sampailah juga ke pohon itu airnya. Setelah sampai, saya lihat ke selatan, ke ujungnya. Loh, kok ada orang Mas? Di pohon itu? Iya, memang ada. Ya saya merinding Mas. Perkiraan saya jaraknya dari pohon itu 15 meter Mas. Kan agak dekat. Iya. Sudah kelihatan Mas. Ya namanya takut ya Mas. Ibu Nuroma merinding semua. Iya. Mau nggak mau ya. Semamah disapa apa cinta itu? Tidak Mas, tidak siapa, tapi dia menampakkan diri. Dia membelakangi saya Mas. Sosok apa itu Mas? Dia sosok seperti sundel bolong itu Mas, tapi tidak bolong Mas. Rambutnya panjang, sosok perempuan, rambutnya panjang, pakainya putih. Kakinya itu yang aneh Mas. Dia berkaki kuda. Tidak selayaknya seperti pocong biasa itu Mas. Apa? Sundel bolong biasa. Dia seperti kakinya kuda. Ketika Mas menampakkan itu, Mas lari enggak? Ya nggak mau mendekat saya, nggak lari, cuma saya duduk saja seakan urat nadi saya nggak ada itu Mas, nggak ada semangat. Ya saya cuma ya diem aja gitu. Diem, dan kepercayaan orang Muslim ya saya berdoa gitu. Iya. Berdoa, tapi dia membelakangi saya, terus membelakangi, dan saya dalam hati kecil saya ya Mas bilang, ya Allah mudahkanlah pekerjaan saya. Bila ada hal-hal atau hantu ya, tolong singkirkan dulu karena saya ini niatnya bekerja, niat baik. Bilang gitu saya Mas. Karena saya tidak ada niat buruk kepada sawah ini, saya niat baik. Jadi tolong singkirkan dulu hal-hal yang tidak diinginkan seperti hal aneh, pocong, sundel bolong, gondoruo, gitu saya bilang. Setelah itu hilang Mas, membelakangi saya, jalan, terus nggak kelihatan, hilang di pohon itu. Pola itu? Iya, besar sekali pohon itu Mas. Di tengahnya ada lubangnya. Mungkin di tengah pohon itu ada lubangnya, besar lubangnya, mungkin ya kalau orang bisa masuk. Besar sekali berarti? Besar Mas, ya umurnya ratusan tahun katanya. Bahkan nenek moyangnya pun
nggak tahu pun sudah Tadi ada. kata Mas mau dijual ke orang Bali sama akar-akarnya. Iya. Itu bagaimana mencabutnya itu? Katanya orang Bali Mas mau bawa alat berat gitu Mas. Alat berat dibawa sama akarnya lalu dinaikin ke truk katanya. Kan bisa tuh Mas. Buat apa sama orang Bali itu Mas? Katanya orang Bali itu kata anaknya, kata pemilik sawah itu mau buat pemujaan, persesembahan gitu. Pohon itu, Iya. Di Bali. pohon pola ya. Iya. Jadi tanya saya sama pemiliknya, Iya. kenapa kok tidak dijual saja pohon itu, Pak? Ini saya. Oh, jangan, karena nenek moyang saya dulu berpesan tidak boleh karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan katanya. Kalau dijual kan enak, Mas. Nggak angker lah gitu kan. Iya kan, menurut saya gitu juga Mas. Tapi pemiliknya nggak mau, kata takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan katanya Mas. Ya, Ketika dia itu hilang, Mas lanjut ngairi itu. ya Sawah lanjut ya, lanjut bekerja. Ya, kalau mukanya saya nggak lihat langsung Mas, karena dia membelakangi saya. Rambutnya panjang, pakaiannya putih, tapi anehnya Mas, kakinya itu bukan kayak kaki sundel bolong biasa, berkaki kuda. Aneh Mas dia. Aduh, lihat apa aku ini? Bilang gitu saya Mas. Iya. Takut Dia sampai. menetap emas tidak? Hah? Menetap emas di daerah itu. Iya, langsung saya nggak ada urat nadi saya seakan lemas saya Mas. Saya duduk saya Mas, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Rasanya lemas sekali. Ya saya bilang berdoa deh kan. Ya jangan ganggu saya gitu. Saya niatnya baik, bekerja disuruh yang punya pemilik sawah tersebut. Nah, jadi tolong jangan ganggu saya. Hilang Mas, lenyap di pohon itu. Nah, setelah itu ya lancar Mas. Mulai lancar. Perkiraan mulai masuknya jam 7 malam, air Air itu itu. mulai masuk sampai subuh Mas. Sampai subuh selesai. Baru selesai. Berapa hektar tuh Mas? 1 hektar lebih. Perkiraan 1 hektar 200 Ya, kalau meter. nunggu besoknya mengairi itu nggak bisa dong Mas. Gak bisa, hipanya gak mau karena padat sekali Mas. Padatnya Padatnya gimana? Mungkin saya tukar dengan yang lain gitu. yang lain juga gak mau Mas. Udah gilirannya malam gak bisa gitu Mas. Harus malam gitu. Harus ya. malam. Jadi gak mau harus mau. Semalam itu orangnya datang nggak Mas ke Mas ini? Gak datang sama sekali Mas. Nggak datang ya. Pada saya mau berangkat mengairi jam 7 malam itu dibawain ya makanan gitu Mas, seperti kopi gitu Mas. Jadi saya nggak bisa ke sana katanya. Kan takut Mas orangnya. Ya saya bawa aja gitu. Nah, setelah subuh, setelah qiraat subuh tinggal sedikit, lalu udah selesai, pulang saya Mas. Bilang sama orangnya bahwa sawahnya sudah selesai. Pekerjaan saya sudah selesai mengairi. Dan masih tanya sama saya, Ada gimana? pemilik sawahnya. Gimana? Lancar-lancar aja. Alhamdulillah lancar, tapi penunggu pohonnya keluar. Lalu kamu gimana? Ya saya lemes Pak, gini saya. Iya. Tapi niat saya udah bagus. Iya ya. Terus kamu bilang apa? Ya bilang ya jangan ganggu saya gitu Mas. Iya. Sudah dikasih izin saya minta istilahnya minta izin lah kepada penunggu pohon tersebut bahwa saya Hanya mau ingin niat mengairi sawah gitu. dan niat yang buruk-buruk gitu. Ya, oh ya alhamdulillah katanya pemilik sawahnya Mas. Alhamdulillah sudah lancar. Ya sudah pulang. Setelah pulang di rumah ya malam harinya lagi kan capek, siangnya tidur ya. Dan pada jam sore saya bangun ya nyantai lah Mas. Setelah nyantai sholat maghrib, setelah udah maghrib saya jalan-jalan kan Mas ya. Jalan-jalan dan saya tidak sengaja lewat di depan rumah kosong. Di tetangga saya kan ada Mas, Iya. rumah kosong. Lewat di rumah kosong, ya memang rumah itu angker Mas.
Ya saya lihat nggak ada lampu, nggak ada apa. Jarak dengan rumah itu dengan rumah Mas dekat apa tidak? Dekat, perkiraan 300 meter, Mas. Jadi agak tetanggaan, satu RT. Jadi sudah tahu apa kisahnya sana ya? Udah tahu, Mas. Nah, saya jalan-jalan, tak sengaja saya melihat, loh, kok ada orangnya, Mas? Orangnya itu perempuan, tapi bukan pemilik rumah. Pemilik rumah udah enggan menempati ahli waris terakhirnya, Mas. Udah pindah rumah. Iya. Kok duduk nyantai banget begini, enak banget, Mas. Kayak Di mana itu Pak? di depan rumahnya, Mas. Di depan rumahnya, di depan pintu depan. Enak duduk kayak sopan gitu, Mas. Tapi dia diem aja, nggak ngomong sama sekali. Saya ya lewat biasa. Kerudungnya coklat, semua pakaiannya sampai bajunya coklat semua. Coklat semua. Disapa sama Mas enggak? Saya takut, Mas. Saya tidak menyapa. Kita itu Mas mau kemana? Kita itu saya mau jalan-jalan dan refreshing gitu malam. Dan saya senangnya kadang ya jalan sudah sholat maghrib, ya saya jalan, Mas. Kadang kalau nggak ada kerjaan gitu, Mas, yang mana refreshing gitu, mau kumpul sama teman-teman kadang gitu. Loh, kok ada orang gitu, Mas? Duduknya diem kayak santri sopan banget. Perempuan, kerudungnya coklat, bajunya coklat. Nah, saya pulang, tetap itu, Mas. Macet duduk. Perkiraan jam 9. Ya, saya tanya, Mas, kepada tetangga. Kok saya lihat ada orangnya di rumah itu? Masa kamu lihat? Bener gitu, Mas. Ya, tetangga saya pun nggak percaya. Ya memang itu rumah angker, tapi kok kamu bisa lihat? Padahal kalau bukan orang-orang tertentu seperti dukun, seperti apa namanya, nggak bisa ngelihat, Mas. Tapi kok saya bisa lihat ini? Bener, sumpah gitu saya, Mas. Saya lihat. Terus bentuknya gimana? Ya cantik ya, perempuan cantik ya, Mas. Iya duduk santai, alim banget kayak santri gitu, Mas. Ya nggak percaya, ya memang angker. Jadi nggak mungkin Mas tahu sana sejarahnya seperti apa? Tahu, Mas. Sejarah rumah itu bagaimana awalnya, Mas? Iya tahu. Awalnya rumah itu sama yang pertama pemiliknya, almarhum pemiliknya itu membangun rumah yang mungkin kata orang kepercayaan orang Jawa ya, Mas. Tanggal dan harinya itu kurang tepat katanya, Mas. Tepat? Iya. Tanggal dan harinya itu. Kan kalau menurut kepercayaan Jawa itu, Mas, harus tepat itu, Mas, harus mulus. Nah, terus tepatnya bangun rumah itu bagaimana, Mas? Kalau tepatnya bangun rumah, Mas, ya kalau menurut kepercayaan Kejawen ya, Mas, bulan Dzulhijjah katanya, Mas. Dzulhijjah, tepatnya kadang hari Minggu Kliwon, kadang Kamis Kliwon gitu, Mas. Ya mungkin kalau tidak tepat tuh mungkin bangun rumah itu bulan Suro mungkin, Mas. Kok dia katanya kalau bulan Suro itu gak boleh bangun rumah, kata menurut kepercayaan Kejawen ya, Mas. Ya mungkin seperti itu, Mas. Kak, dia banyak menelan korban rumah itu. Udah pernah jajan mati di situ? Pernah, Mas. Bahkan 3 keluarga. Yang itu apa tiba-tiba meninggal apa bagaimana gitu? Yang pertama tidur, Mas. Tidur, subuh bangun, sholat. Setelah sholat, tidur lagi. Nah, tidur lagi jam 7 pagi sama tetangga sebelahnya. Dibangunin, ada tamunya katanya. Waktu dibangunin, gak bangun, Mas. Ya dilihat, udah gak bernyawa. Udah gak bernyawa. Wah, bingung sama tetangga. Ya bilang sama tetangga banyak yang datang. Akhirnya ya itulah, Mas, mati. Jadi sehat-sehat ini tidur lagi langsung mati. Nah dari yang kedua itu matinya setelah pulang kerja di sawahnya, pulang kerja langsung istirahat. Setelah duduk begini, Mas, mati juga.
Mati. Aduh. Masa Mas? Iya Mas. Kalau saya bisa dipercaya ya bisa Aneh kan gitu. tanya Cuman ke duduk tetangga. aja gini meninggal gitu. Meninggal Mas. Istirahat. Udah datang kerja dari sawahnya itu Mas. Langsung meninggal. Mas. Aduh kok aneh banget gitu. Keras katanya aura mistisnya rumah itu keras banget. Berarti memang kalau bangun rumah itu ada waktunya ya, ada saatnya mungkin. Iya menurut kepercayaan kejawen itu memang ada waktunya. Kalau tidak tepat ya gitulah Mas. Dan yang ahli waris yang terakhir Mas, enggan mau menempati rumah tersebut Mas. Nggak mau ya. Nggak mau karena takut meninggal juga gitu Mas. Akhirnya ikut istrinya pindah rumah ke rumah istrinya. Ya takut mati juga katanya Mas. Jadi sampai sekarang rumah itu masih tetap utuh tuh. Masih terbutuh Mas. Ya Nggak dibongkar itu. Gak dibongkar Mas. Siapa pun dia gak ada yang mau membongkar Mas. Takut ya. Tetangganya juga takut dan anaknya yang pindah rumah ke rumah istrinya itu Iya. nggak mau Mas. Ya rusak Mas, semua atap-atapnya udah runtuh. Udah runtuh ya. Iya. Dan anak-anak tetangga, anak-anak kecil gitu Mas ya. Gak boleh main di halaman rumah itu Mas. Kenapa Mas? Karena ada kejadian anak kecil bermain di halaman rumah sampai maghrib nggak pulang Mas. Ya orang tuanya bingung Mas karena anak kecil itu kan kalau maghrib itu kan biasanya ngaji ke musola gitu Mas. Iya iya. Nggak ada. Waktu dimandiin jam 5 itu nggak ada. Ya dicariin cari nggak ada. Ya terus orang tuanya pergi ke dukun Mas. Pergi ke dukun mencari tahu penerawangan anaknya itu ada gimana. Katanya dukun tersebut benar Mas bermain di halaman rumah kosong tersebut. Ya mungkin kata tetangganya itu memang sudah ada gondorwonya Di rumah ini. di rumah itu. Wajar karena memang lama nggak ditempati. Lama Mas udah gondorwonya. Jadi anak kecil itu hilang terus dicari orang tuanya terus bawa orang pinter Mas. Ketemu sama orang pinter itu. Ketemu Mas sampai jam 10 malam. Ya Ada di mana Mas bayinya itu Mas? ternyata ada di samping rumahnya Mas. Di samping rumahnya ada pohon agak besar ya Mas. Ada pohon agak besar. Ternyata ada di atas Mas. Ada di atas pohon. Nggak nangis, nggak apa gitu. Ya setelah dilihat Mas, setelah orang pinter tersebut melihat, langsung nangis Mas anak tersebut. Ketakutan katanya. Walah. Kok bisa ada di pinggir rumahnya dicari mulai maghrib sampai isya gak ada. Iya. Lalu pergi orang tuanya ke rumah orang pinter, lalu dicariin jam 10 baru ketemu. Anak kecil kan nggak bisa naik sampai ke atas Lah itu. iya namanya anak kecil mana bisa naik ke atas Mas. Aneh banget kan Wah ya. Makanya di rumah itu kata tetangga-tetangga Siena yang saya tahu juga ada gondorwonya. Ya itu Mas saya pertama ya, melihat. Tapi kok cantik dia. Saya tanya Mas kepada tetangga sana. Genderuwo. Iya gondorwo kata kita. Genderuwo kok cantik gitu. Kok bila ada yang cantik Mas? Ya memang gondorwo berupa-rupa katanya Mas. Kadang berupa cantik, kadang berupa ya serem gitu Mas. Genderuwo bukannya laki-laki lah. Ada yang laki-laki Mas, ada yang perempuan. Yang menampakkan dirinya kepada saya itu yang perempuan Mas. Kata tetangga di sana sampai beranak itu Mas. Gondorwonya Mas. Saking lamanya menempati Itu rumah. kuntilanak apa genderuwo? Gondorwo katanya Mas. Gondorwo. Sampai punya anak, punya cucu gitu. Di rumah itu. Di rumah itu Mas. Jadi yang menampakkan dirinya kepada saya itu yang saya lihat itu yang perempuan berupa cantik. Ya kalau saya nggak tahu ya Mas, kalau nggak tahu rumah itu kosong sepertinya orang asing ya Mas ya. Ya mungkin disamperin namanya juga cewek cantik Mas ya. Iya. Ya Disamperin. disamperin, disapa. Ya saya tahu bahwa itu rumah angker ya cuma lewat saja saya. Ya takut yang ada cuma takut bulan rumahku merinding semua. Sampai sekarang rumah itu banyak pohon-pohonnya bagaimana? Apa bersih bagaimana? Ya nggak bersih mah kotor banget, nggak ada yang membersihkan. Iya, Cuma namanya, pohonnya itu ditebang di pinggir-pinggirnya itu karena sudah
anak kecil Hilang akan gitu. hilang di sana. Jadi pohonnya ditebang sama tetangga. Udah lama banget katanya takut kejadian lagi. Jadi sekarang anak-anak tetangga itu tidak boleh Mas main di halaman rumah, itu tidak boleh sampai sekarang. Dilarang Mas, sama tetangga-tetangga karena takut terjadi lagi gitu Mas. Karena Gondorwo itu ya mungkin anak kecilnya itu butuh bareng mungkin Mas, anaknya Gondorwo itu. Jadi Main sama dia. main mungkin pas ada di atas pohon. Masa anak kecil dari tadi anak pohon ya, berarti anak kecil gak bisa manjat gitu. Iya, tak tahu. Anak kecil, Mas. Terus itu, Mas. Berarti semua rumah itu aman. Maksudnya aman itu gak ada godaan. Ya sekarang itu kan udah tahu tetangga, jadi gak ada godaan Mas. Dan gak ditempati, dan tetangga itu sudah tahu, jadi gak mau masuk rumah itu, gak mau, gak ada. Bahkan ke halamannya pun gak mau. Nah, mungkin Mas tahu kenapa tepat hari apa rumah itu dibangun? Kalau saya gak tahu Mas. Gak tahu ya. Mungkin nonton biar ada pengetahuan lah. Kalau bangun rumah itu harus ada waktunya, jangan ujuk-ujuk bangun rumah, jangan. Nanti harus ada waktunya Mas ya. Iya, ya mungkin katanya anaknya itu bulannya kurang tepat, katanya mungkin yang tepat itu di bulan Hudul Hijjah katanya Mas. Kalau di bulan Suro itu gak boleh. Karena bulan yang lain, bulan puasa, bulan Boleh katanya Mas. Boleh. apa di bulan Muharram, Bulan Muharram gak boleh katanya. nggak boleh. Gak boleh. Jadi setelah bulan Muharram itu boleh semua katanya Mas. Jadi itulah kepercayaan orang Jawa. Orang Jawa. Saya pernah mendengar kata orang Jawa ini, oh ini hari apa ya, hari keberuntungan, oh ini hari Iya. hari hari sesal gitu mungkin. Iya, iya Mas. Katanya kalau hari keberuntungan itu di hari Minggu Kliwon, Kamis Kliwon katanya Mas. Kan menurut kepercayaan Jawa ya, kalau hari sial itu namanya hari 1 Muharram katanya Mas. Itu hari pertama tahun baru Islam. Tahun baru Islam ya, Iya. ya. Itu tidak boleh katanya. Itu hari sial katanya. Hari sial. Iya. Jadi yang boleh itu ya bulan-bulan yang lain, bulan puasa, bulan Sya'ban, bulan Dzulhijjah, bulan Idul Fitri itu boleh katanya bangun rumah. Nah, mungkin ini sedikit pengetahuan bagi teman-teman menonton. Mungkin jika rumahnya itu banyak gangguan, mungkin dari tanggal pembuatan rumahnya itu kurang tepat mungkin Mas ya. Ya mungkin seperti itu Mas. Menurut kepercayaan kejawen. Saya ya kurang tahu juga ya katanya. Saya kan ya orang Jawa ya Mas ya. Orang Jawa ya, ya. Ya saya ikut aja Mas ya. Kalau saya membangkang takutnya sial terus gitu Mas. Jadi saya ikut saja. Jadi gara-gara salah buat rumah, maksudnya salah itu waktunya nggak tepat, akhirnya buat rumah itu angker gitu. Angker Mas. Dan yang penghuninya banyak yang mati. Ya itulah buktinya Mas, faktanya sampai sekarang rumah itu gak ada yang penghuninya. Bahkan ahli waris yang tadi itu takut Mas, yang sudah 3 korban Mas, menelan 3 korban, 3 keluarga habis semua Mas. Saking angkernya banget rumahnya. Ya saya takut juga Mas. Ya saya ikut aja, ternyata faktanya emang betul ya. Jadi saya ikut kepercayaan kejawen ya, Mas. Karena saya orang Jawa. Iya. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan bagi kita dengan sama-sama. suara horor. Udah Mas, duduk Mas. Iya. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia
yang suka makan hak orang lain. Hahaha.